Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hari Mufrizon akan membuat sebuah tutorial sederhana terkait dengan kegiatan matrikulasi di studio Teknik Komunikasi Arsitektur di program studi Arsitektur Universitas Pancasila. Sebelum masuk ke tutorial, saya akan memperlihatkan bahwa kita butuh perlengkapan seperti ini, perlengkapan yang sangat sederhana, yaitu pensil. Di sini saya mempunyai pensil dengan tingkat kekerasan atau kelembutan dari si grafitnya, ya, dari 8B, ya. Oke, ini ada yang 8B, 7B, 6B, 5B, ya, harusnya ada 4B, 3B, kemudian 2B, HB. Ya, 2B ini yang sangat banyak di pasaran, 2B dan HB biasa sangat banyak. Kemudian pensil H-nya, ya, H dan 2H biasanya sering dipakai H dan 2H. Karena saya nggak punya, saya pakai pensil yang biasa pensil anak-anak lah, pensil yang biasa dipakai di anak-anak. Ya, ini biasanya kekerasannya setara dengan HB atau H sebenarnya. Kemudian juga kita akan menggunakan media gambar atau alas gambar kita atau bidang gambar kita menggunakan kertas linen hitam, ya. Kenapa kertas linen hitam? Karena kertas linen hitam itu mempunyai tekstur, sehingga ketika kita melakukan arsir, teksturnya tersebut akan membantu kita memberikan kualitas yang lebih unik dibandingkan kita menggunakan kertas yang dengan permukaan yang lebih halus. Nah, sebelum masuk ke bidang yang hitam, kita pelajari dulu dengan menggunakan pensil-pensil yang ada. Jadi kita belajar stroke-nya dulu lah secara umum gitu. Kita gunakan pensil yang lembut, yang keras, ya. Biasanya saya pakai 2H atau H untuk membuat garis bantu. Nah, garis bantu ini memang harus tipis, ya. Dia harus tipis kita bikin. Tidak boleh keras atau tidak boleh sangat tegas gitu ya. Dia harus tipis. Karena nanti garis bantu ini akan kita tutup dengan pensil yang lebih lunak sehingga akan lebih muncul garisnya. Ini tadi saya pakai yang biru, hasilnya seperti itu. Sekarang saya coba dengan yang merah, apakah oke. Nah, yang merah ternyata lebih keras ya. Jadi ini akan saya pakai sebagai garis bantu. Karena yang merah tadi saya coba pakai, dia tidak saya tekan, dia lebih tipis dibandingkan yang biru. Nah, kemudian kita bisa membuat sebagai garis bantu seperti ini gitu ya. Nah, ini kurang lebih kayaknya sih udah cukup tipis lah ya sebagai garis bantu gitu. Nah, kemudian kita ambil, ini saya ambil langsung yang levelnya 8B. Biar makin kuat ya, biar makin keras, makin tegas gitu, bukan keras. Ini saya bikin garis, saya pertebal. Ini saya nggak pakai tekanan. Jadi dalam artian tekanan saya ketika membuat garis bantu dan membuat garis tebal ini sebagai outline, ini sama tekanannya. Tapi kualitas hasil dari atau kualitas dari tarikan garisnya beda. Ini tadi yang pakai yang keras, ini pakai yang lunak, ya. Lebih terlihat yang lunak. Nah, kemudian yang lunak pun juga biasanya sangat enak dipakai untuk mengarsir karena lembut ya. Nah, ini kita pakai untuk arsir. Biasakan mengarsir satu arah. Dan yang menarik kalau kita memakai pensil non mekanik begini, ujung dari pensil ini kan ketika sudah kita raut sangat tajam ya.
poinnya sangat tajam gitu. Tapi ketika kita pakai, dia akan terkikis. Jadi kalau digambarkan, kalau ini sebuah graphite pensil gitu ya, ini warnanya hitam gitu. Ketika dia dipakai, di awal dia pasti akan garis seperti itu ya. Tapi kemudian ketika sudah makin terpakai, dia biasanya terkikis. Nah, ketika terkikis, bentuk kikisannya ini ya, bentuk kikisan dari si mata pensil kita ini bisa sangat beragam tergantung dari tekanannya. Nah, ketika sudah terjadi pengikisan, stroke-nya atau garisnya itu akan berbeda, akan makin tebal ya, sesuai dengan permukaan dari si pensilnya itu sendiri, ujung pensilnya ya. Ini dari pengetahuan dasar atau pengetahuan umum dari penggunaan pensil. Jadi kenapa kami menyarankan mahasiswa pada tahap awal ini pakai pensil kayu dulu lah istilahnya, pensil kayu, supaya bisa mengatur tebal tipis. Ada juga teknik memakainya, yaitu dengan diputar supaya ketebalan tetap sama. Kalau tadi kita pakai teknik yang seperti ini ya, yang awal ketika baru diraut kemudian langsung kita pakai, lama-lama dia makin tebal tuh ya. Di sini tipis dalam artian stroke-nya misalnya tebalnya cuma secara skala misalnya 1, sampai di ujung sini bisa jadi nanti dia 2. Kalau dia sudah terkikis banyak, bisa jadi tebalnya ini mungkin sudah sampai ke 4 sampai 6 mungkin gitu ya. Nah, supaya stroke-nya ini atau tebal garisnya ini tetap sama, ada tekniknya. Biasanya suka dipuntir. Jadi ketika ditarik, pensil itu diputar gini. Ya. Sehingga ketebalan garis dari titik awal sampai titik akhir diperkirakan hampir sama. Ya, jadi diputar. Nih, sekarang saya coba kasih lihat agak jauh sedikit. Ya, bahwa ini pensilnya diputar. Bidang gambar kita ini yang kita arsir.